Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karbohidrat disertai dengan glikolisis, siklus Krebs, dan siklus Cori. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Alivia Serafarani dengan NIM 04 selaku moderator dan pemateri pertama. Ada juga teman saya Cici Ferin Cynthia dengan NIM 46 sebagai pemateri kedua, dan ada juga Mahmuda dengan NIM 60 sebagai pemateri ketiga. Langsung saja ke materi. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan air. Secara sederhana, karbohidrat didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat adalah senyawa karbon yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksil. Karbohidrat paling sederhana bisa berupa aldehid, atau disebut polihidroksialdehid atau aldosa, atau berupa keton yang disebut polihidroksiketon atau ketosa. Berdasarkan pengertian di atas, berarti diketahui bahwa karbohidrat terdiri atas atom C, H, dan O. Adapun rumus umum dari karbohidrat adalah CN H2ON atau CnH2nON. Fungsi karbohidrat. Fungsi primer dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka pendek atau gula merupakan sumber energi. Fungsi sekunder dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka menengah atau pati untuk tumbuhan dan glikogen untuk hewan dan manusia. Fungsi lainnya adalah sebagai komponen struktural sel. Pengertian glikolisis. Glikolisis berasal dari dua kata, yaitu glukosa yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan glukosa. Glukosa atau gugus gula 6 karbon C6H12O6 adalah sumber energi terpenting untuk tubuh. Glikolisis berlangsung di dalam sitosol semua sel. Lintasan katabolisme ini adalah proses pemecahan glukosa menjadi 1. Asam pirufat pada suasana aerob, 2. Asam laktat pada suasana anaerob atau tidak tersedia oksigen. Glikolisis merupakan jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuk asam pirufat. Dan selanjutnya asetil KOA untuk dioksidasi dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Selain itu, glikolisis juga menjadi lintasan utama metabolisme fruktosa dan galaktosa. Keseluruhan persamaan reaksi untuk glikolisis yang menghasilkan laktat adalah glukosa plus 2 ADP plus 2 PI2L dalam kurung min laktat plus 2 ATP plus 2 H2O. Karbohidrat merupakan sumber energi penting dalam proses glikolisis. Glikolisis merupakan jalur yang paling penting. Yang paling pertama ditemukan di sebagian besar organisme. Sejumlah kecil energi ditangkap sebagai molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul pirufat. Glikogen merupakan cadangan glukosa pada vertebrata yang disintesis oleh glikogenesis. Ketika kandungan glukosa tinggi terdegradasi oleh glikogenolysis ketika kandungan glukosa rendah. Glukosa juga dapat disintesis dari prekursor non-karbohidrat melalui gluconeogenesis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua, yaitu Cici Ferin Cynthia. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alivia. Ini adalah gambar tahapan siklus Krebs atau asam sitrat. Ini penjelasan dan tahapan siklus Krebs. Jadi hasil glikolisis menghasilkan 2 molekul pirufat untuk 1 molekul glukosa. Oleh karena itu,
hasil akhir total dari siklus Krebs tersebut adalah 2 kalinya. Dengan demikian, diperoleh hasil sebanyak 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Ingat, jumlah ini untuk katabolisme setiap satu molekul glukosa. Jadi ini adalah berikut tahapan-tahapan dari satu kali siklus Krebs. Yang pertama, asetil CoA dengan 2 atom C, menambahkan atom C pada oksaloasetat 4 atom C, sehingga dihasilkan asam sitrat yaitu 6 atom C. Kedua, sistem sitrat menjadi isositrat itu ada 6 atom C dengan melepas H2O dan menerima H2O kembali. 3. Isositrat melepaskan CO2 sehingga terbentuk ketoglutarat 5 atom C. Yang keempat, ketoglutarat melepaskan CO2 NAD+ sebagai aseptor atau penerima elektron untuk membentuk NADH dan menghasilkan suksinil CoA jadi 4 atom C. Yang kelima, terjadi fosforilisasi tingkat substrat pada pembentukan GTP atau guanosin trifosfat dan terbentuk succinat 4 atom C. Yang keenam, pembentukan fumarat yang ini terdiri dari 4 atom C melalui pelepasan FADH2. Yang ketujuh, fumarat terhidrolisis yaitu mengikat satu molekul H2O sehingga membentuk malat yaitu 4 atom C. Yang kedelapan, membentuk oksaloasetat jadi 4 atom C melalui pelepasan NADH. Siklus Krebs atau asam sitrat. Ini pengertian siklus Krebs atau asam sitrat. Siklus ini juga sering disebut sebagai siklus Krebs dan siklus asam trikarboksilat dan berlangsung di dalam mitokondria. Siklus asam sitrat ini merupakan jalur bersama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Siklus asam sitrat ini merupakan rangkaian reaksi yang menyebabkan katabolisme asetil CoA dengan membebaskan sejumlah ekuvalen hidrogen yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan dan penangkapan sebagian besar energi yang tersedia dari bahan bakar jaringan dalam bentuk ATP. Residu asetil ini berada dalam bentuk asetil CoA CH3-CO CoA asetat aktif, suatu ester koenzim. CoA mengandung vitamin asam pantotenat. Ini adalah fungsi siklus Krebs. Fungsi utama siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Hal ini terjadi karena glukosa, asam lemak, dan banyak asam amino dimetabolisir menjadi asetil CoA atau intermediat yang ada dalam siklus tersebut, menghasilkan karbon dioksida terbanyak pada jaringan manusia. Jadi ini adalah peranan tahapan reaksi dalam siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di mitokondria dengan menggunakan bahan utama berupa asetil CoA yang dihasilkan dari proses dekarboksilasi oksidatif pada 8 tahapan utama terjadi selama siklus Krebs. Yang pertama, kondensasi. Yang kedua, isomerase sitrat. Yang ketiga, produksi CO2. Yang keempat, dekarboksilasi oksidatif kedua. Yang kelima, fosforilisasi tingkat substrat. Yang keenam, dihidrogenisasi. Yang ketujuh, hidrasi dan regenerasi oksaloasetat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mahmuda. Gambar tahapan pada siklus Cori dapat dilihat pada gambar ini. Siklus Cori yang disebut berdasarkan penemannya Carl Cori dan Gerty Cori adalah siklus energi yang dibentuk antara lintasan yang menghasilkan 3 senyawa, yaitu
asam laknat, asam pirufat, dan alanina dengan lintasan gluconeogenesis. Siklus Cori yang pertama ditemukan terjadi antara jaringan otot dan hati membentuk siklus. Asam laknat yang disintesis oleh sel otot di lintasan glikolisis akan diserap oleh hati dan diubah menjadi glukosa. Sekresi glukosa oleh hati pada lintasan gluconeogenesis kemudian diserap oleh sel otot untuk diubah menjadi asam laknat. Dalam tiap sel, kedua lintasan glukogeogenesis dan glikolisis berada dalam koordinasi sedemikian rupa sehingga salah satu lintasan akan relatif tidak aktif pada saat lintasan yang lainnya sangat aktif. Jika kedua lintasan melakukan aktivitas tinggi pada saat yang bersamaan, hasil akhir akan berupa hidrolisis terhadap 2 ATP dan 2 GTP untuk tiap siklus reaksi. Namun, sejumlah enzim dengan kadar dan aktivitas yang berbeda dari tiap lintasan dikendalikan agar hal tersebut tidak terjadi, sehingga lintasan glikolisis dalam satu sel akan berpasangan dengan lintasan glukogeogenesis dalam sel lainnya melalui media plasma darah dan membentuk. Contoh pemanfaatan karbohidrat dalam dunia perikanan kelautan. Pemanfaatan beberapa jenis karbohidrat bagi pertumbuhan dan efisiensi pakan yuana ikan kerapu bebek. Ikan yang diberi pakan jenis karbohidrat glukosa memiliki retensi protein, retensi lemak, laju pertumbuhan, dan efisiensi pakan tertinggi. Ikan yang diberi pakan dengan jenis karbohidrat glukosa mengalami peningkatan kadar glukosa plasma darah dan darah yang lebih cepat dan lebih tinggi daripada jenis karbohidrat lainnya. Namun, pada penurunannya relatif sama untuk keempat jenis karbohidrat tersebut. Terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya.